Hai, jumpa lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muammar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan juga pasar modal. Kita memasuki kabar yang pertama. Sektor finansial topang pergerakan IHSG dalam sepekan terakhir. Sektor finansial menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan pada periode 22 hingga 26 Juni 2020, di mana sektor finansial mengalami penguatan sebesar 0,59%. Hal ini dipengaruhi oleh sentimen positif dari kebijakan pemerintah yang mulai menempatkan dananya pada sejumlah bank umum demi membantu likuiditas perbankan di dalam negeri. Mengacu pada data Bursa Efek Indonesia, IHSG dalam sepekan terakhir mengalami pelemahan 0,77%. Akan tetapi, IHSG masih mampu ditutup di atas level 4.900. Tepatnya di level 4.904 pada hari Jumat 26 Juni 2020. Melihat tren pergerakan saat ini, IHSG berpotensi bergerak antara level 4.800 hingga 5.000. Potensi menyentuh level 5.000 masih tetap ada, dikarenakan kinerja IHSG masih cukup tertinggal dari bursa utama kawasan Asia lainnya. Seperti indeks Nikkei 225 Jepang yang naik 0,18%, indeks Shanghai Composite yang melesat 1,49%, indeks TAIEX Taiwan yang terangkat 1,09%, dan indeks Sensex India yang melompat 1,27%. Kita memasuki kabar yang kedua. Pasar saham berpotensi ketiban berkah dari penurunan tarif pajak. Pemerintah secara resmi mulai menurunkan tarif pajak penghasilan atau PPh badan mulai tahun 2020 ini. Ada dua jenis penurunan yang akan diberlakukan. Pertama, bagi perusahaan go public dengan jumlah minimal saham beredar atau free float sebesar 40% akan dikenakan tarif sebesar 19% atau turun dari tarif sebelumnya sebesar 20%. Saat ini ada sekitar 163 perusahaan yang memiliki floating share di atas 40% yang dapat mengajukan tarif pajak khusus sebesar 19% tersebut. Kedua, ialah tarif pajak badan yang akan diberlakukan secara umum baik bagi emiten maupun non-emiten dengan tarif sebesar 22%. Nilai tersebut juga mengalami penurunan dari tarif sebelumnya di angka 25%. Nantinya tarif akan kembali turun menjadi 20% pada tahun 2022. Kita memasuki kabar yang ketiga. Saham-saham pakan ternak ayam atau poultry melesat dalam 1 bulan terakhir. Harga sejumlah saham emiten yang bergerak dalam industri pakan ternak atau poultry kembali meningkat belakangan ini. Dalam sebulan terakhir hingga Jumat 26 Juni 2020, saham PT Java Confeed atau JPFA melesat 34,07% ke level 1.200 per saham. Selanjutnya ada saham PT Charon Pukpan atau CPIN yang terkerek naik 13,68% ke level 5.525. Dan terakhir ada saham PT Malindo Feed Mill atau MAIN yang naik 12,87% ke level 570 per sahamnya. Analis panen sekuritas Randy Wijaya kepada Kontan mengatakan kenaikan harga saham poultry beberapa waktu ini karena terdorong oleh perbaikan harga jual ayam dan day old chicken atau DOC di tingkat peternak dan karena berkurangnya pasokan ayam serta DOC yang ada di pasar. Kita memasuki kabar terakhir atau kabar keempat. Setelah Morgan Stanley, Credit Suisse sarankan borong saham asal Indonesia. Sebelumnya, Morgan Stanley memberikan rating overweight kepada saham-saham asal Indonesia. Kini, Credit Suisse memberikan pandangan positif bagi pasar saham Asia, termasuk saham asal Indonesia. Bank investasi global asal Swiss tersebut memandang bahwa bursa saham Asia memiliki keunggulan dibandingkan dengan bursa saham di negara-negara emerging market lainnya, khususnya pada periode kedua tahun 2020 ini. Hal ini dikarenakan karena adanya potensi pelemahan pada mata uang dolar Amerika Serikat, kemudian adanya perbaikan ekonomi, serta dukungan kebijakan moneter dari masing-masing negara. Credit Suisse merekomendasikan negara tujuan untuk berinvestasi seperti Hong Kong dan Indonesia. Khusus untuk Indonesia, CS mengatakan tingkat konsumsi Indonesia diprediksi akan pulih pada paruh kedua tahun 2020, sehingga akan berdampak positif pada pasar saham. Saksikan kabar ajaib lainnya agar kamu selalu update pada kabar-kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal. Demikian kabar ajaib pada kali ini, terima kasih.